Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and you? Want to thank you. Have you got breakfast? Yeah. Oke. Mr. Jo mau bertanya sebelum masuk ke pelajaran. Ada yang udah masuk semua? Belum. Siapa yang udah masuk? Belum. Waldo ya. Oke. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we start today, let's say basmalah. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Daerah bantu Pak Jo untuk bantu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangga dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, bangga untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, jalanku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, jalanku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Bukunya udah dikeluarin ya. Nah, sebelum tadi kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian biar kita relate pelajarannya, kita ada yang namanya ice breathing terlebih dahulu. Ya, ice breathingnya sangat mudah, itu hanya menebak gambar. Ya. Tuh. Ayo kita jawab apa tadi? Udang rebus. Hah? Udang rebus. Udang rebus. Udang rebus. Boleh kita cek benar atau tidak? Udang Ya, benar. Lanjut lagi. Soal nomor 2. Apa?
Tahi lalat. Tahi lalat. Benar atau benar? Yang Apakah benar tahi lalat? Iya, benar. Kita lanjut lagi ke soal ketiga. Siapa? Saka, ayo. tenaga listrik. Tenaga. Listrik. Tenaga. Ada gambar petir berarti tenaga listrik. Apakah benar? Oke, benar. Kemudian lagi ini. Ada yang bisa jawab? Apa? Coba kita cek benarkah tuang air. Kita lihat. Iya, benar. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Siapa nih? Apa? Mati rasa. Kita lihat. Benar. Kemudian lanjut lagi. Mungkin ini sulit. Apa Nora? Minta uang. Min. Hilangin tas ini, tak. Ini duit gua. Apakah benar? Oke, benar. Kemudian ada pertanyaan setuju. Ya, pertanyaan ini. Potongan harga. Apakah benar? Ya, jawabannya benar. Kemudian lanjut yang terakhir. Andri, senam otak. Apakah benar? Oke, benar. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke ya. Apa itu? Pembelajaran kecerdasan artifisial. Coding. Ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Kalau disingkat bahasa Inggrisnya itu AI dan coding. Ya, coding itu ada 3 pilihan, ya. Dan kemudian kecerdasan juga udah pernah kita pelajari waktu kelas 5. Kelas 5 ya benar, yang berpikir komputasional. Oke. Pak Jo mau tanya, ada yang tahu coding itu apa? Jawabannya menulis kode. Menulis Kode. kode, oke, benar. Ya, menulis kode. Kode ini bisa bentuk dari pelajaran kita kelas 5, ada 0, ada 1, ya. Dia tahunya ada on dan off, ya. Ada on dan off. Pernah belajar kelas 2 juga, kita pernah belajar komputer itu robot, ya, menggunakan coding. Jadi coding ini menulis kode. Kode yang kita arahkan sebuah robot. Kita mau nyuruh coding robot itu mau berjalan maju. Kita harus ada panduannya. Misalkan 001 ya berarti majunya itu 001 ya. Oke. Nih, sebelum kita masuk pembelajarannya ada namanya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu tujuan pembelajarannya
mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovatif. Ketiga, menguasai dasar-dasar bahasa pemrograman. Keempat, memahami konsep dasar AI. Dan kelima, mampu menganalisis data. Dan keenam, terakhir, menerapkan AI untuk pemecahan masalah. Ya. Oke. Tadi pertanyaan tadi sudah ditanya sama Adrik ya. Coding itu apa? Menulis sebuah kode. Ya. Lebih jelasnya ini ada penjelasan tentang coding. Nah, coding. Satu yang A, konsep coding. Coding adalah kegiatan menuliskan instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer bisa menjalankan perintah sesuai yang diinginkan. Ya, secara sederhananya benar kata si Aldrich tadi, ya, menulis kode. Nah, kalau lebih jelasnya nanti Pak Jo kasih tahu video singkat tentang coding. Silakan anak-anak menyimaknya. Beberapa waktu belakangan ini koordinator coding berbagai karena bicara. Sebelum bahas tempat, kita bahas dulu apa sih coding sendiri. Coding adalah cara manusia memberi perintah komputer untuk memberikan suatu tugas. Kenapa menggunakan komputer? Ada banyak alasan, salah satunya komputer tidak kenal ubah dan tidak memikirkan seperti manusia yang harus dulu atau yang harus diberi. Dengan memanfaatkan sistem komputer seperti ini, tentu komputer menjadi lebih efisien menjalankan suatu tugas tanpa harus menggunakan. Alasan lainnya tentunya komputer punya kekuatan perhitungan yang jauh lebih cepat dibanding manusia. Sebut saja contoh, ada Gojek, Grab, Tokopedia, Telkom, dan startup populer lainnya yang kegiatan mereka ini tidak lepas dari komputer atau teknologi. Kalau selama ini teknologi yang diciptakan di panggung yang tidak ada, kita itu sekarang tidak bisa tidak hanya ada yang coding. Kembali lagi, coding adalah cara kita memberi komputer perintah untuk mengerjakan tugas atau setidaknya membuat data. Karena itu, coding menjadi yang penting dan pelan atau perlahan akan sampai ke tujuan sebenarnya. Coding sendiri sudah sederhana, tapi munculnya orang digital seperti yang disebutkan tadi membuat coding semakin ramai dibicarakan. Karena itu kita melihat podcast, dan YouTube, sekolah offline atau tempat lain dan ketiga lainnya mulai membahas topik program ini. Kenapa? Karena aslinya ada manusia, mungkin kamu atau teman kamu atau mungkin sebuah tim yang terdiri dari banyak orang merencanakan dan membuat sebuah aplikasi misalnya. Bisa jadi sebuah website, program atau itu. Lalu dari sana mereka menulis skrip atau sebenarnya sebuah perintah dengan bahasa yang belum dilakukan. Sama seperti menggunakan orang lain, kita keluarin dong dari makanan komputer pun perlu dikasih spesifik apa yang menjadi tugas mereka, tapi tentunya dengan bahasa yang mungkin. Sama seperti manusia, kita bisa bahasa Indonesia sama Indonesia, Inggris sama Inggris, komputer pun punya banyak bahasa. Nah, inilah yang kita tulis program yang kita atau saya yang menulis program ini disebut sebagai developer atau programmer. Saya mempelajari bahasa dari komputer ini sehingga bisa mengelola komputer ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita. Dan dari sana lahir berbagai program aplikasi atau website yang itu dia yang sampai di coding. Karena kamu tertarik dengan ini. Oke, itu adalah video dari coding, ya. Dari kelihatan video ini, ada yang penasaran atau yang bertanya? Coba, siapa? Naura. Naura mau bertanya apa? Situsnya. Oke, tunggu sebentar ya. Pak Jo akan memberikan satu situs pembelajaran untuk coding.
ya, saya lagi jelek. Sambil nunggu ini ada situsnya, ini namanya situs kode.org ya. Kalau mau lihat itu banyak situs-situs website, pokoknya semua tentang komputer, mau AI, pemrograman bahasanya banyak. Oke, ini namanya situs coding. Si gambar robot ini akan memilih apakah ini ikan atau bukan. Jadi kalau dia ada layar cahaya, nanti akan dipilih. Kalau cahayanya menunjukkan ini ikan, nanti akan dipilihnya. Kemudian kalau tidak ikan, dia akan membuangnya. Ya, contohnya singkatnya nanti Pak Jo kasih contoh. Apakah ini ikan? Iya. Iya. Oke, kalau memang ikan, kita pencet ikan. Apakah ini ikan? Iya. Ikan. Ini? Iya. Iya bukan? Iya. Bukan, tidak ikan. Ini? Bukan. Tidak ikan. Ini? Bukan. Tidak ikan. Ya. Nah, ini udah ada 5 pertanyaan ini. Coba kita lanjutkan saja untuk menunjukkan, membuktikan apakah AI ini bisa memilih yang mana ikan, yang mana bukan. Nah, Iya. ya, jadi dia pilih sendiri ya. Tuh, ada yang error, kalau misalkan dia error, pasti tahu dia. Ya, ya kalau misalkan dia ada yang bukan error, pasti bisa diperbaiki sama dia. Oh. Jadi misalkan
ada kerusakan sebuah aplikasi atau robot ini, nanti bisa diperbaiki. Tapi sudah menunjukkan dia kalau sudah tahu perintah yang harus dilakukannya. Nih, kan dia sudah tahu kan itu tadi bahwa itu bukan ikan. Kemudian itu ikan lolos, ya. Itulah contoh singkat kalau dalam coding, bahasa codingnya. Situsnya bisa dipelajari, boleh dicek di situs ini, mau di HP, mau di laptop, ini bisa. Ya. Kemudian kita lanjut lagi materi. Nah, yang B, tadi yang A, metode pembelajaran coding. Coding itu mempunyai 3, ya. Coding itu mempunyai 3. Pembelajaran coding dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti plug coding dengan komputer. Berarti plug ini menggunakan komputer dia, ya, menggunakan komputer. Unplug coding tanpa komputer. Jadi bisa juga kita coding itu nggak harus pakai komputer. Contohnya bisa dalam bahasa tubuh, kertas, ya, alat peraga lainnya, ya. Unplug coding tanpa komputer dan internet based coding melalui platform daring. Nah, ini kalau ini lengkap komputer plus internet, ya. Tulisannya ada tulisannya internet, berarti menggunakan internet. Contoh yang tadi sama, yang Pak Joko tunjukin tadi, itu sama. Jadi menggunakan internet, ya. Di sini ada unplug coding. Unplug coding adalah aktivitas belajar konsep dasar pemrograman tanpa komputer, menggunakan media seperti kertas, kartu, papan, atau bahkan permainan gerak tubuh, ya. Contoh kegiatannya menyusun jalan ke depan, belok kanan untuk simulasi robot. Kelebihannya tidak butuh alat digital, ya, hanya membutuhkan kertas saja. Cocok untuk semua tempat, memudahkan pemahaman konsep sebelum praktek nyata, bisa digunakan untuk anak-anak usia dini. TK bisa digunakan, ya. Ini nanti Pak Jo kasih contoh dari unplug, coding unplug. Nih, tujuan mobil ini mau ke sekolah. Disinilah panduannya, ya, harus dijawab. Jadi yang mana dulu? Setelah ini kemana? Yang mana? Yang ini. Ini, berarti ini nomor 1 ini, ya. Benar nggak nomor 1? Terus yang ini, yang mana? Ini ya? Ini nomor 1. Nomor 2? Nomor 2? Lurus? Iya, lurus. Nomor 2 ini? Ini nomor 2. Nomor 3? Yang mau maju? Nunjukin. Nomor 3 yang mau maju? Nunjukin. Kakak, mau? Apa? Kamu mau nunjukin nomor 3 yang mana? Tunjukin aja, tulis angka aja. Nah, tidak apa-apa. Di situ. Ya udah, kalau di situ benar. Kemudian tulis di sini 3. Benar nggak? Sini, ya tulis sini 3 kali 3. Ya, 4 ya. Benar nggak? Silakan dulu. Terima kasih. Benar nggak? Benar. Benar ya? Kita cek.
Pertama satu, yang ini satu ya. Ini satu. Benar, dia melengkung kayak gini. Nah, benar ya. Kedua, lurus. Lurus. Benar ya. Ini benar, ini benar. Ketiga, ini dari sini ke sini. Benar ya. Terakhir, 4. Ya, benar. Nah, ini sudah termasuk coding. Jadi coding itu nggak harus kode, masih kode-kode itu main di laptop, main di komputer, kayak ngehek-ngehek 001 itu enggak. Ini juga sudah termasuk. Bisa juga diterapkan ke adik-adiknya. Ya, sekarang kan komputer itu udah dari TK sekarang. Ya, enggak dulu zaman pagi cuma SMK. Sekarang udah TK juga udah belajar. Tapi ya sudah ada kayak gini. Ada yang lebih mudah lagi. Ya. Kemudian lanjut lagi, kita lanjut. Nah, plug coding. Plug coding adalah aktivitas belajar pemrograman menggunakan perangkat digital. Ya. Seperti komputer, laptop atau tablet dengan software atau aplikasi pemrograman. Ya. Contohnya membuat animasi diskret. Ya, kelebihan langsung melihat hasil dari program yang dibuat interaktif dan menyenangkan, mendukung logika dan kreativitas. Ya, nanti Pak Jo kasih tunjuk sebuah video lagi biar anak-anak paham. Jadi bukan sekedar dikasih materi doang, tapi nggak ada videonya. Makanya ini Pak Jo kasih videonya biar tahu. Ini nanti di semester akhir kita akan menggunakan ini, ya. Tapi teman-teman pertanyaan yang masih ada unsur yang ini sama scratch ini terpaksa harus membangun bahannya teman-teman. Kami tinggal susun kotak-kotak seperti puzzle dan bola supaya bisa juga ngomong bahkan jadi suara. Kami bisa diikuti game atau terbang atau game serba. Yuk, mulai pelajaran dari sekarang. Jadi kemudian jauh dan jadi yang kreatif. Seperti itu kasih kan. Betul. Nah, itu contoh dari aplikasi Scratch, ya, menggunakan komputer. Ini Scratch ini ada 2 juga, bisa online, bisa offline. Tapi nanti kita pas di semester 5 itu menggunakan offline. Semester itu berapa? Akhir. Mau lulusan itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ada namanya internet. Internet based coding. Internet based coding adalah pembelajaran coding yang dilakukan secara online. Ya. Jadi kalau ada ulangan di rumah bisa menggunakan ini, ya. Melalui platform daring, siswa menggunakan website untuk belajar mencoba dan mengirim hasil coding. Contohnya Blocky Game. Ini contoh platform situs. Kelebihannya adalah bisa belajar dari mana saja. Ada latihan otomatis dan langsung dicek. Banyak pemilihan materi dari pemula hingga mahir, ya. Dan nggak lupa Pak Jo mau kasih juga videonya, ya, biar anak-anak tahu perbedaannya. Nah, ini videonya sama seperti script tadi. Ya, sampai kan? Pernah nggak lihat ini? Penasaran nggak? Apa itu? Apa itu? Apalah itu? Enggak, yang tadi, yang video gerak tadi. Hah? Apa? Ini untuk ini. Pernah nggak lihat? Pernah lihat nggak?
Pernah masang Gojek nggak? Apa itu? GPS. Nah, ini GPS ini. Ya kan? Bentuknya sama, coding. Kita ulang lagi ya, betul. GPS ini sama seperti ini. Kita lihat lagi. Tuh. Ini kan sinyal. Jadi dia mencari sinyal itu. Ini dipakai di kelas, pembelajaran di kelas. Tapi bisa juga anak-anak juga boleh pakai ini. Ya. Hah? Keren nggak pernah, kan ini kan pembelajaran ini baru. Pembelajaran ini buku ini juga buku baru ya sekarang. Ya. Karena kelas 6 kemarin pernah pakai, tapi sekarang itu kelas 6 doang. Ya coding. Nah ini perbandingan singkatnya aja. Kalau mau ngambil singkatnya nih perbandingan. Jenis pendekatan angka coding, database. Angka ini pakai kertas. Jadi kan pakai kertas kan gambar-gambar tadi. Ya, tubuh maju ke depan, maju. Ya. Kemudian sesuai untuk anak usia dini, kelas tanpa komputer. Kayak TK bisa pakai. Ya. TK ini bisa dipakai. Kelas coding, komputer, laptop, dan tablet. Belajar, menulis, dan menjalankan kode. Ini udah masuk SD, SMP, ya. Internet based coding, komputer plus koneksi internet. Nah, jadi bisa belajar. Waktu zaman dulu kan ada namanya itu kena COVID itu kan belajar dari bisa menggunakan ini Zoom. Jadi bisa menggunakan ini. Ya, itulah dari pembelajaran materi yang namanya coding. Nah, nanti kita lanjut lagi yang namanya berikutnya. Tadi kan ada judulnya coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ya. Kecerdasan artifisial. Yang pertama konsep kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Ada yang baca nggak? Baca. Baca. Coba baca. Semuanya. Nih. Ya. Kecerdasan artifisial, artificial intelligence AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau sistem komputer mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Sederhananya, AI adalah upaya untuk membuat mesin berpikir dan bertindak seperti manusia, atau bahkan melebihi kemampuan manusia dalam tugas-tugas tertentu. Nah, jadi AI ini bisa melebihi manusia, bekerja 24 jam, ya, terus tanpa tidur bisa dia. Kalau kita kan ada batas ya, tidur, makan, ya, minum. Nah, nanti ini banyak penjelasannya, tapi Pak Jo bikin dalam bentuk sebuah video AI. Ya. Jadi video penjelasannya lebih lengkapnya ada di sini. Ya, silakan dengarin apa itu AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau sekedar buatan? Apakah AI jahat seperti itu tidak Hollywood? AI jahat atau AI adalah sebuah film saja. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian selalu menggunakan AI ketika buka handphone, fitur fingerprint atau cek unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi
didalami atau wajar kalau yang di depan. Ketika begini, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dan minat dari kebutuhan kalian. AI juga dapat digunakan pada berbagai aplikasi. Contohnya, fitur display pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Beberapa foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuknya. Kalau kalian berbiasa menggunakan AI misalnya, akan muncul animasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant, virtual assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada dicoba untuk menganalisis info yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada dimulai, AI dipakai untuk mencari permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih real. Lalu, apa itu AI? AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan sistem ataupun upaya untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 penelitian pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik yang menganalisa berbagai sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada hidupnya. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik menyusun masalah kompleks ke dalam sebuah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perhatikan kendaraan. Learning adalah teknik belajar pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem model tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta memberikan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan selalu pihak pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien yang mati, maka analisa umumnya yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat mengetahui informasi pribadi dan sosial aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudian ini dapat memicu sifat malas dan keberanian. Selain itu, orang bisa terbentuk dalam pekerjaan atau digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk memudahkan membuat jadwal penuh, mendiagnosis alat penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI juga membuat kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis dan pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis,
AI digunakan untuk menyampaikan tujuan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan dalam mobil untuk mengenali rute yang sudah ditabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat mempersoalkan protokol minimal yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan harga dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kebagian wajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan bersasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki banyak resiko. Jadi, kami perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI di dalam pendidikan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dari buku di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kita tidak ilmu dan kita. Oke, dari video ini, video AI, ada yang bertanya ke Fabio? Ya, Tangga? Ya. Bisa ke wafat nanti Situs AI. Situs AI. Oke, pertanyaannya bagus. Contoh situs AI ya. Sangat mudah. Ada yang bisa jawab tadi? Siapa tadi? Ada yang jawab kan? Nah, benar itu. Nih, benar, pintar itu. ChatGPT. Nih. Yang sekarang makin canggih. Anak-anak matematika tak perlu ribet, tulis saja di sini. Robot ini akan menjawabnya. Ya. Contohnya Pak, dekomposisi misalnya. Apa itu dekomposisi? Enter, udah. Biarkan robotnya nyari sendiri. Ya, nah, banyak. Tinggal jawab. Makanya kalau di sekolah pada pusing, di rumah begitu kasih soal jawabannya 100 semua. Jadi, oh di sekolah begini, tapi kalau di rumah nggak sampai 2 menit kelar langsung ambil laptop papa atau mama atau bunda, kopi, terus kalau kopi paste, ya selesai. Nah ini contoh yang kata-kata dari AI, ya. Jangan digunakan yang negatif. Nanti dikasih tahu ini banyak langsung. Ada nama obat, ada gambar ini, jangan digambarin, kirim foto gambarin, taruh gambar, langsung ada jawabannya. Ada, tak mungkin nggak ada, pasti ada. Asalkan pertanyaan sama soalnya itu benar, ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, paham Saka? Ya. Ya. Itulah contoh situsnya ya. Boleh? Yes.
Nah, kemudian berikutnya, nih tadi ada di video, ya. Di video tadi AI adalah bidang interdisipliner, artinya melibatkan banyak cabang ilmu antara lain. Tadi kan ada sudah sebutin, ya. Jadi nyatu semua pelajaran ini. Ilmu komputer ada tadi. Ilmu komputer, dasar teknik, pemrograman dan algoritma AI. Kemudian lagi matematika, terutama statistik, aljabar, linier dan probabilitas. Ya, ada pelajaran linier waktu itu kalau nggak salah kelas 5 juga ada. Ilmu data, ya, untuk mengolah dan menganalisis data besar. Psikologi dan kognitif. Ya, yang keempat, inspirasi dari cara manusia berpikir. Kemudian yang kelima, robotika dan otomasi. Integrasi AI dengan perangkat fisik. Ya. Linguistik untuk pemrosesan bahasa alami. Bisa disingkat dengan NLP. Nah. Kemudian yang terakhir 7, etika dan filsafat, membahas dampak moral dan sosialisasi. Nah, jadi ada etikanya. Oke. Jadi pakai AI ini nggak sembarangan, harus ada etikanya. Anak apa, kelas berapa yang boleh? Emang TK boleh main HP? Nggak boleh. Nah, itu ada etikanya. Ya. Jadi yang video tadi itu inilah tujuannya. Ya. Ada etika, filsafat dan lain-lain. Kemudian lanjut lagi yang sudah kita pelajari. Ya. Kok nyatu Pak? Memang nyatu ini. Ya. Prinsip berpikir komputasional. Ya. Prinsip dasarnya proses bekerja komputer adalah urutan masukkan input output, ya, input proses dan output, atau yang sering disingkat dengan IPO. Input kayak gimana? Suara lagu masuk ke speaker, kemudian keluar. Itu contohnya, singkatnya. Ya. Terus berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Kelas 1 sampai kelas 6 pasti sudah belajar. Sudah di luar kepala. Dan kemudian ada 4 konsep. Berpikir komputasional mencakup 4 konsep utama. Dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian lebih kecil. 2, pengenalan pola persamaan yang berulang dari situasi yang ada. 3, atraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian yang terakhir 4, algoritmik atau algoritma. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian sebelum masuk contoh studi kasus, ya, Pak Jo ingin bertanya. Pak Jo mau bertanya itu, coba ya, siapa ya absennya? Jangan Saka, udah Saka. Coba Kiara, ada 4 tadi, apa aja tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, berarti masih fokus. Masih ingat dia ya, yang tadi barusan saja, ya, berpikir komputasional ada 4 jadi ya, dekomposisi dan lain-lainnya. Coba Pak Jim mau tanya satu lagi. Yang pertama itu coba Nafi, dekomposisi apa? Apa? Mencari masalah, benar? Jadi apa? Oke, lebih kecil, pintar, ya. Nggak apa-apa. Kemudian Pak Jum mau tanya yang ke-7, pola.
Siapa yang mau bertanya atau Pak Jo yang mau bertanya nih? Pola-pola, ada yang bisa jawab? Pola itu kalau nggak ada Pak Jo dan duduk ya. Pola Maliha mana? Maliha? Hah? Maliha kalau misalnya mau di antara 4 itu pertanyaan ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, mau jawab yang mana? Abstraksi, boleh. Apa abstraksi itu? Fokus? Yang penting-penting saja. Benar. Kemudian pengenalan pola. Angkat tangan. Siapa pengenalan pola? Pola. Ada yang bisa jawab pola? Siapa pola? Siapa yang mau pola? Ingin nggak pola? Siapa pola? Siapa? Apa? Kesamaan dan kesamaan pada sesuatu yang ada. Kesamaan benar. Walaupun mikir-mikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Kan singkat tadi itu. Berarti masih fokus, benar. Kemudian habis itu apa lagi? Algoritma. Siapa algoritma? Mau? Coba apa? Algoritma itu adalah langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Oke, benar. Urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah menjadi lebih sederhana, ya. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, ya, ada contoh studi kasus dari pembelajaran kita tadi. Nih, sama ya yang ada di video tadi, ya. Tapi soalnya beda. Ini menggunakan video A+, ya. Contoh studi kasusnya, ya. Ini monyet apa kelinci? Kelinci. Hah? Kelinci. Kelinci. Kelinci ini mau ke tempat wortel ini ya? Ya. Ya. Jalannya gimana? Di sini ada pemberitahuan start, kemudian turun left, turun up, turun naik, turun down, ya. Terus ada stop, kemudian repeat mengulang, yang mau pindah. Nih, ada panduannya. Kepanduannya ini satu, ya, tentukan jalur, kemudian jangan lupa ada harus menemukan jalur terpendek, ya. Terakhir ini, nah ini contohnya seperti ini. Cara singkatnya, Pak Jo kasih tahu. Ini jawabannya. Nih. Start, mulai. Turun. Naiknya apa? Kanan ya? Kanan atau maju? Kanan ya? Anggap aja kanan nih. Kanan sini melihat ke kanan. Maju saudara. 1, 2, 3. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Terus down. Ke bawah. Down. Ke bawah. Terus move lagi, pindah lagi. Berapa? 3. 1, 2, 3. Ya. Terus yang terakhir. Naik lagi. Berapa? 2 step. 1, 2. Ya. Kemudian stop. Nah ini contohnya. Oke? Oke. Itu cara singkatnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Pak Jo mau ngasih soal. Soalnya nanti Pak Jo bagiin. Ya. Soal ini nanti Pak Jo yang nentuin waktunya. Ya. Kalau sudah, silakan kumpul sesuai absennya. Tunggu arahan dari Pak Jo. Dan Natalia Ayla Pramudita, kelas 6 remaja, itu harganya sekarang di UKS. Sekali lagi, panggilan untuk Andara Azalea Lubis dan Natalia Ayla Pramudita, kelas 6 remaja, ditunggu harganya di UKS sekarang. Terima kasih.
ya? Jadi mana gambar dari sini? Boleh. Ya, boleh pakai video macam apa boleh. Udah semua kan? Tunggu nanti arahan dari Pak Jo, ya. Nanti kalau Pak Jo bilang pukul, silakan pukul sesuai absen. Nanti pokoknya Pak Jo kasih waktu 5 menit saja, ya. Tunggu saja. Dari soal itu mengurutkan langkah-langkah kalian untuk menyelesaikan. Ya, ada yang dari atas, ada yang dari bawah, terserah. Oke, silakan absen. Nomor 1, silakan kumpul. Ambil 2. Absen nomor 1, taruh di meja ini. Lanjut. Gak usah seperti dulu, yang 2 langsung aja. Baru urutan. Ayo, ingat gak? Hasilnya 15. Yang berapa ini? 5. 6. 7. 8. 9. Mana 9? 10. 11. Mana? 10 sampai 11. 12, 13. 13. Taleka lagi kecil. 13 berarti 14. Tuh. 15. 16. Oke. Padan. Lanjut. 19. 20. 21. 22.
Yes. 26 27 28 selesai. Sudah semua? Sudah. Oke, itulah soalnya. Kemudian yang terakhir itu kita sebelum menutup ya, ada sebuah yang namanya kesimpulan dari pelajaran ini. Ya, kesimpulannya coding adalah proses menuliskan instruksi dengan bahasa pemrograman ya agar komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Coding melatih kemampuan berpikir komputasional, logis, sistematis, serta mendorong kreativitas dalam menciptakan solusi digital seperti aplikasi, game, maupun website. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin dapat meniru kecerdasan manusia seperti belajar dari data, mengenai pola, memahami bahasa, hingga mengambil keputusan. AI sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada asisten virtual, ya, sistem rekomendasi dan pengenalan wajah, face code kita sebut. Keterkaitan keduanya coding menjadi dasar untuk membangun AI, sementara AI merupakan pengembangan lebih lanjut dari coding yang memungkinkan komputer belajar dan berpikir mandiri. Yang terakhir ini manfaat utama. Penguasaan coding dan AI membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, yaitu critical thinking atau berpikir komputasional. Ya, problem solving, creativity, collaboration, dan digital literacy yang sangat penting untuk menghadapi pengembangan teknologi dan dunia di masa depan. Ya. Nih. Dari kita berapa jam pelajaran? Berapa jam pelajaran? Yes. Berapa jam pelajaran itu mempelajari yang namanya coding. Ya, coding terdiri dari 3 metode. Yang pertama, plug. Ya, plug itu menggunakan komputer. Unplug kertas, ya, internet based coding, ya, itu menggunakan komputer, internet atau website juga bisa, ya. Kemudian lagi kecerdasan artifisial melibatkan banyak cabang ilmu. Masih ingat tadi? Ada 7 kan? Yang ada video AI, yang Saka bertanya, ya, itu ada ilmu komputer, ada ilmu matematika, ilmu data, psikologi, dan kognitif. Kemudian yang kelima, robotika dan otomasi lingkungan. Kemudian lingkungan linguistik, ya, 6. Yang ketujuh, etika. Etika dalam menggunakan AI dan filsafat. Yang terakhir ini berpikir komputasional, nggak usah dibingungi lagi. Mungkin anak-anak bosen, ya, dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai sekarang, ya. Kemudian
yang di bawah ini. Coba pikirkan dari sekian kita belajar tadi, soalnya mana yang paling menarik dan mengesankan. Yang menarik tadi ya Pak? Apakah drinking tadi? Mie rebus apa tadi? Rebus makan lapar nanti. Sepeda apa itu? Animasi itu. Jangan takut, nanti kita semester terakhir ya. Dua Pak. Pertengahan ya. Itu akan memainkan namanya spread. Selain spread ada lagi? Ada lagi nggak? Hah? Dropsing apa dropsing? Oh. Game itu, batasan game nggak? Yang saya kata yang bosan itu yang terakhir. Iya. Nggak bosan. Nggak bosannya bosan ya. Dari kelas 1 sampai sekarang itu pembelajaran. Jadi yang paling menentukan dari pembelajaran ini adalah game. Nah, jadi nanti kita akan praktek game, ya, banyakin gamenya, banyakin situs, lebih ke praktiknya ya. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Dari sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Apakah perut sudah lapar? Iya. Yang paling mengesankan itu adalah perut lapar ya? Iya. Oke, apakah mau ditutup? Apa lanjut? Tutup. Tutup. Oke, kalau mau ditutup nanti jangan lupa sambil mau bertutup masukkan dulu bukunya. Yang pastinya duitnya disiapkan untuk beli kopi tadi ya, jangan free. Oke, sudah sampai udah ada buku baru ditutup. Nah, ya, kalau ada salah kata Pak Jokowi, oke, Pak Jakiri, Dewa Rifaldi, Lete Hamdala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan cuci tangan atau makan.